Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Riki Noval dengan NIM 3333240074. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial penelitian operasional 2 di modul Network Analysis. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Yang di sini ada soal nomor satu yaitu berikut ini merupakan rute yang tersedia untuk penyedia layanan pengiriman barang PT Avolion Express dengan jarak dalam satuan kilometer. Nah, di sini kita akan diminta untuk tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini kita bisa langsung saja menggunakan software POM-QM. Di sini kita akan menggunakan modul yang namanya network. Ini kita pilih network, lalu kita pilih new. Nah, di sini karena kita disuruh untuk menentukan rute terpendek, maka kita akan pilih yang shortest route, atau rute terpendek. Nah, di sini kita bisa ganti namanya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan number of branch-nya. Di sini kita hitung nih panahnya ada berapa. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka di sini kita tulis 12. Nah, untuk network tipenya bagaimana? Nah, di sini kan ada panahnya ya, ada arahnya. Maka di sini kita pilih yang direct. Terus kita klik OK. Nah, yang berikutnya kita tulis di originnya ini, kita tulis 1. Dan di destination-nya, tadi destination-nya ada berapa? Kita cek. Destination-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, destination-nya ada 7. Nah, di sini kita akan klik 7. Berikutnya kita bisa memasukkan untuk start node-nya dan end node-nya. Di sini awalannya dari A ya. A di sini kita akan bilang menjadi 1 di sini. Kita akan tulis 1 sebagai A. Lalu di sini A kita ke B dulu. A kedua itu jaraknya 5. Lalu A ke C itu jaraknya adalah 4. A ke D itu jaraknya 4. Nah, yang berikutnya itu yang B. Yang B itu bisa ke D dan E. Itu berarti 2. Ke 4 itu jaraknya 3. Yang berikutnya 2. Ke 5 itu jaraknya adalah 19. Yang berikutnya yang C. Yang C ini bisa ke D dan ke F. C ke D itu jaraknya 9. Lalu ke C ke F itu jaraknya adalah 6. Yang berikutnya ada D. D itu bisa ke E dan bisa ke F. Di sini kita D ke E dulu. D ke E itu jaraknya 7. Lalu D ke F itu jaraknya adalah 7. Nah, yang berikutnya ada E. E ini bisa ke G dan bisa ke F. Maka E ke F itu jaraknya 5. E ke F itu jaraknya 5. Lalu ada E ke G itu jaraknya adalah 2. E ke G jaraknya 2. Nah, yang berikutnya F. F ini cuman hanya bisa ke G. Berarti 6 ke 7 jaraknya itu 3. Nah, ketika sudah tertulis semua begini, baru kita bisa langsung solve saja. Nah, didapatkan untuk jarak total distance-nya yaitu sebesar 13 kilometer ya. Di mana di sini akan start untuk di eh, lokasi A, lalu ke lokasi D, dari lokasi D itu ke lokasi E, dari lokasi E ini menuju ke lokasi G. Nah, kita selanjutnya akan ke software berikutnya yaitu software RStudio. Sini kita buka dulu RStudio-nya dan kita masukkan untuk sintaknya. Di sini bisa langsung disalin. Kita tempel di sini. Nah, pertama-tama kita akan menginstal package-nya terlebih dahulu. Kita running. Nah, ketika sudah di running, maka kita bisa mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Nah, di sini kita tulis nih untuk yang dari from-nya, misalnya yang dari A. Di A ini kan bisa ke B, ke C, dan ke D. Maka A-nya ini ada 3 kali. Nah, yang berikutnya B. B ini bisa 2 kali kan. Bisa ke D, bisa ke E. Nah, berarti kita tulis B-nya 2 kali. Yang berikutnya C. C ini bisa 2 kali ya. C bisa ke D, bisa ke F. Berikutnya yang D. D bisa 2 kali ya. D bisa ke E dan ke F. Oke, di sini kita tulis D-nya 2 kali. Setelah D ke E. E ini bisa 2 kali ya. 1, 2 ke F dan ke B. Ke E, lalu kita E. Sudah 2 kali.
Selanjutnya yang terakhir F. F ini cuma bisa ke G doang sekali. Maka kita tulis satu saja. Nah, selanjutnya untuk to-nya. Jadi dari A ke B, terus A ke C, A ke D gitu. Misalnya dari A, A itu kan ke C. A ke B dulu. Lalu A ke C, A ke D. Nah, berikutnya yang B. B itu ke D dulu. Terus ke E. Yang C sekarang. C itu ke D dan ke F. Yang berikutnya habis C adalah D. D itu ke E. D itu ke E dan ke F. Yang berikutnya E itu ke F dan ke G. Berarti ke F, ke F dan ke G. Yang berikutnya dari F hanya ke G saja. Di sini untuk ininya bisa kita ambil kurung. Nah, yang berikutnya untuk jaraknya ya. Di sini kita bisa masukkan jaraknya. Yang pertama A ke B itu jaraknya 5. Lalu A ke C itu jaraknya 4. A ke D itu jaraknya 4. Lalu B ke D itu jaraknya 3. B ke E itu jaraknya 19. Lalu C, C ke D itu jaraknya 9. C ke F itu jaraknya 6. Lalu yang berikutnya D, D ke E itu jaraknya 7. D ke F itu jaraknya 7. Yang berikutnya E ke F itu jaraknya 5. E ke G itu jaraknya 2. Yang berikutnya yang terakhir F ke G itu jaraknya 3. Nah, ketika sudah dimasukkan, kita selanjutnya akan membuat grafik berarah. Nah, di sini kita akan membuat grafik from data frame dengan directednya true karena di sini panahnya sudah diarahkan ya panahnya. Yang berikutnya kita akan membuat plot grafik. Grafik plotnya menggunakan di sini saya akan menggunakan warna green dengan vertex size-nya 30 dan untuk panahnya itu 0,5. Yang berikutnya adalah menghitung dan menampilkan jalur terpendek dari di sini kita akan harus dari A ke G. Maka di sini dari A ke G dan masukkan juga nih from A to G. Yang berikutnya kita akan menghitung dan tampilkan jarak total jalur terpendek dari A ke G. Nah, di sini bisa kita langsung running saja ya untuk nama satunya. Kita running. Nah, di sini kita bisa melihat ya untuk eh, shortest path-nya yaitu dari A ke C ke F dan ke G dengan jarak yaitu sebesar 13 kilometer. Dan ini untuk gambar grafiknya sudah mirip ya, walaupun sedikit berbeda, tapi untuk jarak-jaraknya sama. Dari A ke C 4, A ke B 5. Untuk posisinya saja yang berbeda, namun sudah sama seperti di soal. Berikutnya kita langsung ke nomor 2. Ini untuk nomor 2 yaitu di bawah ini merupakan alur pendistribusian air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT OSIK. Nah, angka dalam garis menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Di sini untuk eh, ininya ya petanya ya. Yang berikutnya, tentukan rute-rute manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Nah, jadi kita akan untuk posisi awalnya itu dari A, tapi kita harus ke setiap daerah ya. Nah, di sini kita akan menggunakan software POMCAM dulu, sama seperti tadi. Di sini kita pilih modul, lalu kita pilih network. Lalu kita klik new. Nah, di sini karena kita harus dari A ke setiap daerah, maka kita pilih yang minimum spanning tree. Di sini kita tulis judulnya. Nah, berikutnya adalah number of branch-nya. Di sini kita hitung number of branch-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini number of branch-nya ada 12. Nah, berikutnya kita klik OK. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan menuliskan dari A sampai ke G. Kita akan menentukan sendiri nih dari A kemana dulu, A ke B. Tapi 1 ke 2 dengan jarak 6.
Yang berikutnya dari A ke C 1/3 itu jaraknya adalah 5. Dan A ke D 1/4 jaraknya itu adalah 13. Dan satu yang terakhir 1 ke F 1/6. 1/6 itu jaraknya adalah 27. Nah, yang berikutnya adalah huruf B. Nah, karena tadi A itu sudah ke B, maka B nggak bisa ke A lagi. Jadi B hanya bisa ke D dan bisa ke E. Jadi B itu hanya bisa ke D, itu jaraknya adalah 9. Dan B ke E itu jaraknya adalah 17. Berikutnya C. C kan tadi kan udah dialiri dari A ke C. Nah, maka C ini hanya bisa ke E saja. Jadi 3 ke 6. Ke 5. Itu 5 ya. Dengan jarak 6. Berikutnya, habis C ini ada D. D ini kan sudah dialiri dari sini, 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 dan sini ya. Dan juga di B juga udah dialiri ke sini. Maka D hanya bisa ke E dan ke G. Bisa ke E, ke F, dan ke G. Berarti D ini bisa ke E dulu. Bisa ke E itu jaraknya adalah 5. Lalu D ke F itu jaraknya adalah 9. Lalu D ke G. Itu D ke G itu jaraknya adalah 11. Nah, yang berikutnya di sini ada E. Di sini kan sudah dialiri dari B sama D sama C. Maka E ini hanya bisa dia mengaliri ke G saja. Jadi untuk E ke G itu sebesar 21. Nah, yang terakhir F di sini. F ini hanya kan tadi kan sudah dialiri A, sudah dialiri D. Jadi A itu nggak bisa jadi F itu nggak bisa ke A, F itu nggak bisa ke D. Maka F hanya bisa ke G. Jadi F ke G itu jaraknya adalah 2. Nah, di sini bisa langsung kita solving saja. Nah, kita bisa sudah di solving dan kita bisa ke bentar. Nah, di sini untuk total jaraknya itu adalah 33 ya. Nah, selanjutnya kita akan mencobanya di software RStudio. Sini kita buka RStudionya dan kita salin untuk sintaknya. Sini kita tampilkan lagi untuk soalnya ya. Ini kita tempel di sini. Nah, yang pertama kita akan mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Nah, sama seperti nomor satu lagi tadi, kita masukkan dulu nih data-datanya. Dari A, A-nya tadi kan bisa 4 nih. Satu, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4. Kelebihan. Nah, setelah sudah 4, baru kita lanjut ke B. B ini kan cuma bisa ada 2 ya, karena A sudah dialiri ke sini. B nggak bisa ke A. Jadi ke B ini ada 2. Nah, yang berikutnya setelah B, C. C ini hanya satu ya, cuma bisa ke E. Dia cuma satu. Yang berikutnya D. D ini sudah di A, berarti D ini hanya bisa 3 nih. D-nya kita tulis 3 kali. Nah, habis D, E. Ini hanya bisa sekali ya. Karena dia nggak bisa ke D. Maka dia bisa ke G doang. Kita tulis E. Nah, yang berikutnya bis E itu F. F itu cuma bisa sekali ya ke G. Kita tulis F. Nah, yang berikutnya kita tulis tu-nya ke arah mananya. Dari A itu yang pertama ke B. Habis AB, AC. Sebentar. A, A, AB, AC. Lalu yang berikutnya AD, AF. Nah, yang berikutnya B. B cuma bisa ke D dan ke E. Yang berikutnya C. C hanya bisa ke E. Lalu D itu bisa ke E.
bisa ke F, dan bisa ke G. Berikutnya yang E, yang itu cuma hanya bisa ke G, dan juga F hanya bisa ke G. Nah, yang berikutnya kita masukkan nih jarak-jaraknya. Pertama A ke B itu jaraknya 6, A ke B jaraknya 6, A ke C itu jaraknya 5, A ke D itu jaraknya 13, A ke F itu jaraknya 27, B ke D itu jaraknya 9, B ke E itu jaraknya 17. Lalu yang berikutnya C ke E itu jaraknya 6. Lalu yang berikutnya D ke E itu jaraknya 5, D ke F itu jaraknya 9, D ke G itu jaraknya 19. 11. Habis D, lalu E itu cuma hanya bisa ke G, E ke G itu 21, F itu, dan terakhir F itu ke G itu 2 jaraknya. Nah, kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti sudah benar ya. Nah, yang berikutnya kita akan membuat grafik dari ininya nih. Dan directednya ini false karena kan di sini nggak ada panahnya ya. Jadi kita eh, ketik false. Nah, selanjutnya kita klik plot graph untuk visualisasi awal. Nah, untuk di sini saya akan menggunakan warna biru saja dengan vertex size itu 30 dan panahnya itu sebesar 0,5. Yang berikutnya kita akan menghitung nih minimum spanning tree-nya dengan menggunakan algoritma prim. Nah, di sini kita membuat MST-nya dengan algoritma prim. Nah, yang berikutnya kita akan membuat grafik plot MST-nya. Di sini saya akan menggunakan warna merah dengan vertex size 30 dan arrow size-nya adalah 0,5. Yang berikutnya adalah menampilkan sisi yang membentuk MST-nya. Kita akan membuat visualisasi dari MST-nya. Kita print untuk data frame-nya, data frame MST-nya, dan yang terakhir kita akan menghitung total bobot dari MST-nya. Nah, di sini kita langsung running saja. Nah, sudah didapatkan. Untuk yang pertama di sini ada grafik awalnya ya. Oh, bentar, ini grafik nomor 1. Nah, ini grafik untuk yang nomor 2-nya. Mirip seperti yang di soal, walaupun dengan posisi yang berbeda. Lalu yang berikutnya ada grafik dari MST-nya di sini. Grafik MST-nya itu dari A ke B, A ke C, C ke E ke D, D ke F, dan F ke G. Di sini ya sama ya, A ke B, A ke C, C ke E, B ke F ke G. Dengan total jaraknya adalah 33. Sama seperti yang di PMKM, itu totalnya 33. Nah, jadi seperti itu saja tutorial yang bisa saya berikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.